warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sahibi syafa'atil uzma, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ala sairi ummatihi min muhibbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir di sini, hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Sadurunge kelalen kula badhe nyampaiaken salam saking Maulana Habib Lutfi bin Yahya kangge masyarakat ingkang hadir wonten mriki wau siang abah dugi sonten nggih sonten boten saged lami keranten beliau langsung ke Jakarta. Beliau nitip salam kangge panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau meminta maaf karena ada uzur dan harus datang ke Jakarta karena ada keperluan. Jadi beliau hanya meminta maaf dan menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir di malam ini. Kemudian untuk Kiai Bilal ya, Kiai Syaurozi Bilal pun malam ini tidak bisa hadir, yang siogenya beliau yang akan mengisi tausiah dengan Buya Syakur karena beliau juga sedang sakit. Jadi ngongkone jereang, angger bae. Ndodok beta. Iya rang bokatan rigel. Punten ah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, malam ini adalah malam haul sesepuh desa kita, Tenajar, Tengah, Kidul, dan Lor. Haul itu memang acara tahunan. Anas kelompok atau komunitas dari saudara kita yang lain yang anti dengan adanya haul. Haul yang konon katanya tidak berdasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kubu Pak nyembelih wedus untuk Sayyidah Khadijah ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat. Terus menceritakan kebaikan Sayyidah Khadijah, termasuk di hadapan istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidah Aisyah itu cemburu kalau Kanjeng Nabi menceritakan tentang Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Kanjeng Nabi ku selalu cerita tentang kebaikan, kedermawanan Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi kan sudah ada saya kan muda, saya kan cantik. Kenapa engkau selalu menceritakan Sayyidah Khadijah? Kanjeng Nabi, kalau istilah sekarang ini haul, nyembelih wedus, terus Kanjeng Nabi menceritakan yang dihauli yaitu Sayyidah Khadijah. Bagaimana saya lupa dengan Sayyidah Khadijah, wanita pertama yang beriman, yang mendukung saya dalam perjuangan dakwah saya. Hari Kanjeng Nabi kubu istrinya pinten sih bu? Papat. Kanjeng Nabi istrinya pinten? Sanga. Ya Allah, satu semua. Kanjeng Nabi istrinya ya pinter. Jadi sing ittifaq zaujatun Nabi iku sing loro Sayyidah Khadijah karo Zainab meninggal terlebih dahulu daripada Nabi. Sing ningguri sanga. Dari pira kun go? 11. Zainab ana loro. Namanya Zainab istri Nabi ku ana loro. Siji mendahului Nabi,
yang bersama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan yang lainnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haul itu sudah ada dari zaman Nabi. Nabi yang memulai istilah untuk menceritakan kebaikan-kebaikan si mati, orang yang meninggal, yang soleh, yang diharapkan bisa dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Haul. Orang-orang macam ini banyak. Tipe orang yang suka membid'ahkan, yang suka menyesatkan kebiasaan, adat dan tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya wong-wong NU. Nah, Maulud Nabi delat maning ki Pak. Maulid Nabi delat maning. Engko ana maning sing ngomong Maulid Nabi gah bid'ah. Rajaban bid'ah. Apa maning sing bid'ah? Tahlilan bid'ah. Rasulan bid'ah. Ake wong sing lambene doer, gampang ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Wong bid'ah kok sedikit-sedikit. Apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi katanya adalah bid'ah kabeh. Kesalahan fatal. Orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi adalah terlarang dan haram dilakukan. Al-Quran begini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa ya Pak? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasul ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang dilarang oleh Nabi maka jangan dilakukan. Kalimat Al-Quran terang, jelas. Wa manahakum anhu, wa manahakum anhu, yang dilarang, bukan wa ma tarakakum, bukan yang tidak dilakukan, yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah terlarang, tetapi wa manahakum, yang dilarang oleh Nabi itu terlarang. Yang dilarang bukan yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu di Qatar 19 tahun lebih, 20 tahun. Saya menghadapi berbagai madhab, berbagai aliran di sana. Yang memang mayoritas di sana adalah madhab mereka. Tidak ada yang namanya Maulud Nabi, tidak ada yang namanya zikir tersembayang bareng-bareng kalangka. Jadi baka salam lantas jalan. Assalamualaikum ya wis bubar. Langka sepi. Paling ana wong wirid dewek-dewek. Tapi pernah kula partner ning satu masjid karo imam dari Yaman. Ngomongnya mengkenen, moderat soalnya, moderat. Kalau di sholat ana zikir bareng-bareng beli. Nah, imam arane Imam Syekh Al-Amin Al-Yamani wong Yaman. Syekh Amin dari Yaman. Itu partner saya bertugas di satu masjid. Kalau saya ngimamin, saya pakai bismillah. Kalau beliau mengimamin, tidak pakai bismillah. Dalam fikih beliau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Sing bismillah lon, sing bismillah sir. Baka Imam Malik bismillah langka. Baka Imam Ahmad bin Hambal anak. Tetapi dipelankan ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau mazhab Maliki langka, mung anane tetap itu ayatnya. Anane ning siratal ladzina an'amta alaihim. Kunku ayat 6 kunku. Bismillah duduk ayat siji. Jadi alhamdulillahirabbil alamin nembe ayat siji. Lamun ning Mekah sekian kah? Ka Imam Sudais, Syuraim, Al-Ghamidi, itu mereka madhabnya Hambali, diwacakan ke bismillah cuman pelan karena mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Nah Syafi'i itu dikeraskan, satu masjid imamnya dua, satu Syafi'i madhabnya, satu Hambali. Kalau saya mengimami giliran saya pakai bismillah keras, Allahu Akbar biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tetap dibaca. Kalau dia yang imamin, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada bismillahnya atau dibaca pelan. Tapi masyarakat di sana, makmumnya itu tidak ada yang reseh, tidak ada yang protes. Cuman ada pernah Bu, Pak, setelah sholat itu saya pernah menjadi pengganti ke masjid lain karena imamnya lagi cuti. Muadzinnya orang Bangladesh ceritanya. Saya ditelepon oleh kantor untuk mengimami masjid setengah bulan. Nah di sana itu memang tidak biasa baca bismillah keras. Lakula ganti mana? Ya karena kita biasa nih Indonesia bismillah keras kan? Ya bismillah keras baik. Barang ning karena seumur-umur rupanya masjid kunku tidak pernah ada imam yang bismillahnya keras. Barang saya ngimam ini kono ganti bismillah ya keras baik kan? Pragat sembahyang bubar ana wong marek, wong Qatar. Ya brewok, wong tua tapi. Assalamualaikum Syekhna, ya waalaikumsalam, aya naon? Marek aya naon? Anta Syafi'i? Ya, saya Syafi'i. Di Indonesia itu aghlabuna wa aktsaruna ulama'una Syafi'iyun. Di Indonesia itu banyaknya Syafi'i, jadi saya Syafi'i. Muskilah saya bilang gitu. Mungkin wong sing dari pembantu bengen mah pernah ngerti ya. Mafi muskil gitu. Hal hadza muskilah? La ba'as, tafaddal katanya. Ya wis ya. Jadi terus pengen nganggo bismillah. Kuning Qatar, perbedaan sudah biasa dan tidak ada yang protes. Wong at-tahiyat ning kana sing dengal-dengul karo sing lempeng, karo sing mubeng anak kabeh. Ngumpul semesjid. Lah, beli percaya temenan. At-tahiyat sing biasa kayak reang. Reang kurang 20 tahun ning kana bahasa reang ora ilang-ilang. Asyhadu an la ilaha illallah meneng beka ya. Ora dengal-dengal ngono. Ning kana bener-bener Bu, ana sing dengal-dengal menduwur mengesor. Dengal. Ana sing muter-muter. Ana sing mengkenen. Dengal. Halo. Dengal slep. Dengal slep. Jadi ternyata model-model wong sembahyang gitu. Kin dengal slep. Kin dengal. Ana sing ngubeng tuing. Ana sing slep meneng we. Macem-macem. Tapi lah kasing protes lo. Disira kamu konon. Beli. Coba lawan kene sampean. Sembahyang takjub. Dengal. Di. Siraku dengal baik. Terus ngene ngobat ta. Dengal baik. Aing minum obat beli apa sih itu yang bahasa kok dengal baik. Ning kana laksing protes. Karena madhab papat ning kana ku urip kabeh. Anak kabeh difasilitasi oleh negara. Makanya kerajaan itu punya mufti 4. Mufti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Hanafi ya. Hanafi diring. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali karena generasinya itu memang Imam Abu Hanifah lebih dulu. Beliau wafatnya tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 dalam usia 54 tahun. Itu Imam Syafi'i. Tidak bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah yang ada di Irak. Imam Syafi'i belajar fikihnya kepada Imam Malik, Imam Ahlul Hadis di Madinah. Setelah itu beliau mengembara ke Irak belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah karena tidak bertemu. Wafatnya Imam Abu Hanifah tahun 150 adalah lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Jadi belajar Imam Syafi'i fikih Hanafi iku ning murid andalane, murid utamane, murid seniore Imam Abu Hanifah yaitu Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Syekh Yusuf. Jadi itu gurunya Imam Syafi'i di Irak. Jadi Imam Syafi'i kemudian mentaksis madhabnya dengan kolaborasi. Apa kolaborasi?
nyampur. Pinteran zaman gini hebat nih. Kolaborasi, sasi-sasi, sambal terasi, abu gak nih. Aduh, cewekku seksi, seksi. Apa seksi? Mau gesek nambu terasi. Imam Syafi'i itu dua mazhabnya perpaduan antara fikih Maliki dengan fikihnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai madrasah ahlur ra'yi, ahli berpikir, logika, banyak menengahkan jawaban melalui akal yang jalur kesananya kepada Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau yang dari Madinah yaitu Imam Ahlul Hadis namanya, madrasah Ahlul Hadis, itu larikan kesananya sampai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Imam Syafi'i itu perpaduan dua madhab dengan kutub yang berbeda, muncul madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, sing apal hadis sejuta hadis, alfi hadisin biriwayatin wadirayah. Otaknya cerdas sekali. Makanya ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, karena beliau akhirnya wafat di Mesir 4 tahun wafat setelah perpindahan dari Irak. Wahai ahli Baghdad, taraktu fikum ahadan, aku tinggalkan untuk kalian satu orang yang tidak ada yang lebih alim, lebih wara, lebih zuhud daripada muridku yang bernama Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i percaya betul dengan keilmuan Imam Ahmad. Sejuta hadis, dalam riwayat yang lain 600 alfi hadisin, 600.000 hadis apal di luar kepala. Kula apalnya pira Bu? Pak, hadis. An-nadhafatu minal iman. Bukan hadis itu mah. Apalagi? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kan ndak wong kan enggak. Bakal mendi-mendi mangkat nggawa dalil kun bae. Bid'ah kun bae, hadis mung loro kun bae. Jadi hidup 4 madhab di sana. Tidak ada yang tukaran langka. Sedakep ki Pak ning masjid kula ning kana. Kula ku masjide arane Masjid Utbah Al-Ghulam. Ning kana wong sembahyang sedekap beda-beda. Allahu Akbar. Lempeng. Tangannya lempeng, pernah ana weruh wong sembahyang kono ning TV. Tangannya ku ora sedekap, lempeng bae. Ana sing Allahu Akbar di bawah tahtas sadri wa fawqas surrah. Di atas wudel, ini wudel ya, wudel karena ini wudel ki. Sak sore dada. Nah, ki umumnya wong badan gini. Sedekap mengkenen. Ana maning Allahu Akbar tanganan sak sore wudel. Mengkenen nggih. Or di ajeng deleng-deleng pokoknya sore wudel kala. Sak sore wudel. Ya mungkin kaya wong katisen. Sing nomor 4 ana sing ning dhuwure dada. Allah, tangannya yang Allahu Akbar. Tangannya orang yang kene tapi ning telapak tangan nutup. Allahu Akbar. Ana model-model ning kanaku. Nah, sing lampreh iku madhabe Imam Malik. Madhabe sapa Bu? Imam Malik. Iku tangannya langsor kabeh. Baka Imam Syafi'i ning sak sore dada. Baka Imam Abu Hanifah ning sak sore. Ana hadisnya kabeh kun go. Kemudian Imam Ahmad ning dada. Jadi ning kanaku model-model warna-warna. Tapi orang di masalah sing tukang bid'ah ning kene. Kula ku Pak manaku tahun 2003 tanggal 17 September. Sadurunge kula mangkat mereka sudah ada rombongan orang Indonesia yang sama bekerja dengan saya lebih duluan. Mereka itu adalah yang sekarang masih di sana ada yang ngajarin bakal mengkenan ku jelaka dalile. Si mengkenan kah meneng laka dalile. Sing ana dalile ku sing mengkenan. Nah, sing dengal-dengal kayak. Sing dengal-dengal kan ada dalile. Bakal semen ku langka. Jadi kula ku berhadapan dengan orang-orang Indonesia yang sudah termakan doktrin
ustadz-ustadz yang lebih dulu datang dari saya. Ketika saya ngisi ning komunitas pengajian-pengajian ning kana ning wong Indonesia ning kerja minyak, pertanyaannya seperti itu, Ustadz kok sekarang masih begini saja, kok nggak gini-gini? Dianggap perangi peluh, beli peluh dengal, tuh sing hebat kian. Jarekanin laka dalil sendalil jamin kene aja anak. Ya akhirnya karena kulanen karena rada suwe ya, jadi belajar lega. Jadi wero kita li mazhab Syafi'i mitur Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu hanya simbol saya sebenarnya, itu disunahkan justru tidak menggerak-gerakan. Hadisnya adalah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang saya baca ada dua referensi supaya diilmuni Pak, buat anak sing ngarani dengal bid'ah. Nah, supaya ngerti paham. Ana 11 perawi, satu kitab lagi yang jadikan saya referensi, ada 23 perawi yang larikannya marani sahabat Jabir bin Abdullah yang hanya tidak menyebutkan kalimat yuharrikuha. Kalau satunya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, namanya singarani Wa'il bin Hajar radhiyallahu an, sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi ada kalimat yuharrikuha. Ketika tahiyat beliau yuharrikuha, selalu menggerak-gerakkan jarinya. Ada kalimat yuharrikuha, kalimat yang menggunakan fi'il mudhari' yang menyimpan makna tajaddud wal istimrar, bahwa Kanjeng Nabi selalu menggerak-gerakan. Gini, kenapa kita memilih riwayat dari Jabir bin Abdullah 23 perawi dan 11 perawi dalam kitab yang lain, semuanya oleh para muhadditsin khususnya di mazhab Syafi'i muwaththaqun atau thiqat, semua terpercaya, semua perawi terpercaya semua. Jadi valid dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggerak-gerakkan jarinya ketika bertahiyat. Sedangkan riwayat dari sana akhirnya diragukan. Mungkin ada tambahan dari salah satu perawi yang mendapatkan hadis dari Wa'il bin Hujr tadi. Sehingga ketika ada dalil yang meragukan teksnya, ittirab dalam ilmu hadis, muttarib kalimatnya, redaksinya kacau, tidak bisa dipercaya, maka tidak boleh istidlal dengan atau berhujjah mengambil dalil dengan hadis tersebut. Jadi yang kuat adalah yang tidak dengal-dengal, yang menang itu yang kuat. Kayak gitu. Lah ning kana mereka bertanya, Pak Ustadz, doa dengan mengangkat kedua tangan hanya yang sahih hanya ada di sholat istisqa, di mana Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan sampai ketiak beliau kelihatan, itu istisqa. Tidak ada dalil yang valid tentang doa dengan mengangkat kedua tangan dari hadis-hadis Nabi. Itu kata mereka. Jare siapa? Jare Ustadz dari sana. Oke, nanti kita akan bahas, tenang saja. Masalah doa, kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi kula kaji hadis-hadisnya tentang masalah doa dengan mengangkat kedua tangan, dan banyak sekali hadis-hadis tentang angkat tangan ketika
berdoa. Kalau malam ini jawaban saya tidak selesai atau kajian hadisnya belum selesai, nanti Jumat depan sampai tuntas. Akhirnya mereka kalau berdoa tangannya nyadong kabeh. Memang perlu kajian seperti itu supaya kita yakin dengan amalan yang selama ini kita lakukan. Banyak wong kita nih, wong biasa ngelakuin macam gini nih, salam ngambung tangan, kan biasa. Amin, doa ngangkat tangannya biasa. Terus kita belum ngerti, anak wong sejen sih, bid'ah, gak boleh cium tangan, gak boleh angkat tangan. Kita menang dalilnya mana? Ayo dalilnya mana? Kan gak ngerti dalilnya kita kan. Mau diajarin wong tua, cium tangan eko, tangan saya, kan ya. Terus ditakoni ning wong kelompokan, cium tangan, dalilnya mana? Kayak wong Muhammadiyah, aslinya mereka tidak mau cium tangan itu, orang tua, guru. Dalilnya mana? Barang sampean ditakoni dalil tentang cium tangan, guru beli dalil ya? Yambu, jare kiai rong mengkononku. Masa agama kata kiai? Agama itu bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasulullah? Udah biasa gini. Agama itu harus berdasarkan dalil. Wong ibadah, wong beragama kok kata kiai? Ya kata Quran, kata hadis. Hadisnya mana cium tangan? Ya burung mah. Jadi kiai, kok kiai maning? Berlaku dalilnya pun kok. Yang belum ngerti. Awas hati-hati, sampe kudu bisa jawab kuno. Dalilnya wong cium tangan harus bisa jawab. Mereka punya hadis 3 dari Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang tidak ada dalil tentang masalah cium tangan. Memang ada 3, yang lainnya ditiadakan oleh mereka. Bu karena orang berweh, bu saking karena gobloge, orang ngerti, embu. Kula pernah tuh kajian diskusi tentang itu. Yang akhirnya balik lagi selama diambung maning. Lah lamun sampean wong tua kah, anak-anak kah? Halo Mak, halo Pak. Dikorok-korok, tempel baik. Mengkel beli Bu. Iki bocah balik sekolah kan. Assalamualaikum Mak. Sehat Mak. Ih, lak or dicium. Pak, pemendi Pak. Doh, kayak nggak sopan pisan kan? Atau anak kiai, anak Habib, anak ulama. Sehat Pak Kiai, kurang ajar. Totok kan kayak gini. Laka akhlaknya. Lah salaman cium tanganku sejak dari zaman Nabi dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Ya sampean kudu ngaji yang bangun kono. Apa manis sing ekstrim Bu? Wong ibadah laka dalile ora wuru dalile ora sah ibadah. Wah, serem temen gini ngomong kononku. Wong ibadah orang ngerti dalile melu-melu baik ora diterima. Kan kurang ajar ngomong kononku. Kayak sampean nggih. Allahu Akbar. Sembayang madhep kiblat. Ya. Terus anak Allahu Akbar sedekap keding. Dalile wuru beli. Ndik hadis ya Kanjeng Nabi ini. Ya mbu belum ngerti. Ya kan? Ngerti beli Bu? Orang dijujur bae sampean mah. Terus maca Fatihah, terus maca Allah barkabiro walhamdulillah katsiro wa subhanahu wa ta'ala. Dalilin di mbu. Ngerti beli? Orang. Jadi siapa kunku? Jadi kiai. Iya. Biasanya kan konon takone. Baca Fatihah wajib tabli, wajib. Jadi siapa? Jadi kiai. Ini dalilnya. Ya mbu, kita mah dari kiai bae. Kiai maning. Ruku, gojeni dengkul. Orang mungkin jadi kene ku bloli mungkin kenen. Jadi siapa? Jadi kiai. Dalil nanti, ya mbu bae. Kiai maning. Dari takbiratul ihram sampai salam, anak mesti ngerti dalilnya. Pretelan enggak? Sampai itu sembang jeblok, dari cilik ya. Sampai tua, orang ngerti. Tinggaling dampun. Sampai wayang mana beli ngerti. Ya Allah. Jere wong kan mah, wala kasih diterima salatnya wong kononku. Kenapa? Karena jari kayak kabeh lah kasih dalile aja. Loh, iki wong sembarangan temen berarti wong pinter nih dunia wong Islam ki ya, wong Islam ki sing pinter karo sing bang ngomong goblok serem ya. Sing ora pintere kah, sing oone kah? Aken dia Bu. Akeh sing oone.
Wong pinter karo wong oon, akeh sing oone kan, wis terang-terangan bae kan. Akeh sing oone, sing beli ngertine. Kayane lamun iya wong sing sembayange takbir orang ngerti dalile, maca Fatihah, atahiyat kudu mengkenan beli ngerti dalile, ora diterima kah? Kayane akeh wong sembayang ning dunia, ngalam dunia ki. Kayane akeh sing ora diterima kan? Kan kejam sekali. Berarti wong kudu pinter kabeh kun kok. Wong kudu ngerti kabeh. Masuk akal mboten, Bu? Mboten. Lamun wong kudu dari dokter kabeh. Wong kudu alim kabeh. Lamun wong sugi kabeh. Kan ora bisa mengkonon. Makanya Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kun berarti ana wong pinter, ana wong pinter, ana wong ai salah. Ana wong oon, ana wong pinter. Biasa mengkonku. Laku sembayang jengkelat-jengkelat jare kiai mengkonon macam mengkonon ya, iya nurut be. Ora butuh dalil karena kulaku bakal belajar lelet. Para kiai dulu tuh ora usah kakek dalil, sing penting praktek. Kulane nurut be ya. Nurut. Kita percaya mboten ning kiai. Sing ngajari siapa sembayangku? Kiai, karena kiai kan ngerti ilmu nih kan, jadi percaya, nurut boy. Kayak sampean tuku bodrek, Panadol, bakal munyeng kah? Lur Panadol, lur bodrek, iya ya, tuku bodrek mang, karena sakit kepala, ndak saya munyeng, minum Panadol, sampean pernah beli takon, kini je bodrek isinya ke apa? Nah kok didalil kah? Suwe temen. Kapan nginunge wong? Kelenger dingin. Wis kadang nginung bae. Kita percaya sing gawe bodrek, sing gawe Panadol ku wong sing ahline ya. Ahli farmasi, ahli obat. Jadi percaya. Ora pernah takon-takonan. Kayak kula pengen diajarin kiai. Sembayang jamkan ya, nurut bae. Jengkelit maca Fatihah ya, maca Fatihah. Maca apa? Maca Fatihah. Diajari nurut baik. Karena kita percaya sing ngajari kiai. Orang usah kontakon kiai. Dalil apa sih kiai? Waduh, kapan sembayangnya sampean? Takon, salam, saya takbir sampai salam. Orang sembayang. Dalilikin, hadisnya sahih beli kiai. Sing sapa kuno riwayatnya? Maca Fatihah, maca anu, takbirul ihram, maca ini, terus dengar-dengar ki primen hadisnya ndi anu. Ya tekanin kapan sembayang harus sembayang mungkin mah. Jadi wis pokoknya nurut ning kiai. Sing penting menjalankan secara langsung dan kita yakin percaya bahwa apa yang diajarkan kiai itu sudah benar. Loh, kayak wong tahlilanku. Jare sampean bid'ah duduk. Bid'ah boleh? Apa dalile? Ayo, gua ngerti man beli kok. Jare kiai ya kon ngumpul, tahlil kan. Al-Fatihah. Gini kan kon ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim. Terus oleh berkat kaya balik-balik. Sing pojok oleh berkat kan, sing pojok ngantuk, wis lonjor kan. Sing kan kasing topongnya miring, duduk ning pojok, berkata ka ulu kan enggak? Pinter bae rang guri. Kok nek bakal sing arep ki berkata aja mana aja terus. Sini ngarep diliwati bae. Sok mana dingin. Jadi kan kasing ngeces. Topoknya malang kan. Sarungnya kridongan kadang-kadang kelamuk sih. Oleh ku ulu berkata kah? Senda bela. Malaikat agak ku ngantuk bae oleh ulu bae gini. Endah. Lah Bu, kita tahlil orang ngerti. Padahal Kanjeng Nabi kiaiku ngumpulaken wong zikir barengku berdalil. Hadisnya Kanjeng Nabi mengko ning akhirat iku ning mahsyar ki Bu.
anak kelompok manusia sing dikumpulkan di Gusti Allah dispesialisasikan. Lamun ngebut mah orang bisa kun. Lamun ngebut mah ngomong konon. Apa sih muka? Lamun ngebut gak angel ngomongnya. Makanya dispesialisasikan oleh Allah menempati mimbar manabir minal lu'lu' di mimbar-mimbar mutiara. Sampeyan gemuy-gemuy bae apa? Age coba deweke bisa beli. Nyesit kita mah yakin di pika sebelen. Orang ketularan wong Bogor, kula wong Bogor jadi ana bahasa Sundana pika sebelen. Kebelen. Jangan pika sebelen, kebelen. Susah. Kadieu. Iya meren. Wong kayak maksudnya disalahi berang ku Pak. Iya meren, apa meren? Meren. Ih. Tulisannya ku dia. Tadi MEUREUN bacanya kita kan ya ngomongan iya meren repot dulu meren sampai ngwini reang spesialisasi ayo dewek yang ngebut ngomong harus kan ana wong dispesialisasikan manggoning tempat mimbar-mimbar mutiara. Kata Nabi, kelompok ini membuat iri sekalian makhluk yang ada di sana. Sahabat, masya Allah, serem temen ini. Dimuliakan, wajah mereka bercahaya, bening-bening, orang kaya wong babadan, butek-butek, orang kaya reang, bening-bening, ayu-ayu, orang yang babadan. Putih-putih bersih-bersih orang badan. Sahabat kuno. Mereka kata Nabi laisu minal anbiya'i wasyuhada. Mereka bukan para nabi juga bukan para syuhada. Terus sahabat bertanya, "Sifhum ya Rasulullah." Siapa mereka? Sifati mereka. Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang datang pada satu tempat, kaum yang datang pada satu tempat dari mana saja, dari RT, RW, dari min kulli ahna. Mereka duduk yatahabbuna fillah karena cinta kepada Allah, wa yadhkurunallaha dan berzikir kepada Allah di tempat itu. Sing RT kan sing blok kawan marek ngumpul toli zikiran ning kono kuh. Engkau ning akhirat wong-wong kang zikir bareng termasuk tahlilan arane kan manakiban tahlilan marhabanan macam-macam zikiran ning kono kun wong-wong kang engkau ning akhirat bakal ya mengkonon dispesialkan oleh Allah. Wong kono sing bakal dispe oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bela disikat bela dispe Allah Subhanahu wa taala, sepe Allah Subhanahu wa taala. Lah mengko sampean kasih kon je kita lima jeng kuon je jere mereneng bening-bening lah engko sampean dadi mereneng dari bening lamun sampean ka rajin aktif tahlilan marhabanan hadiyuan manakiban kok sampean sing mengkenen ki bakal ora mengkenen maning laka ning musor kesingkan ngelangka asli pakai sod asli langka nganggo sod asli dudu nganggo sin asli nganggo sod pasti sampean bakal jadi wong ayu jadi artis sing lanang bureng-bureng pengsek guteng-guteng bakal berubah kalah artis Korea ga Masya Allah ya lamun sampean ngunjing surga kan laka surga mungkin ngelangka ganteng-ganteng kabeh lah sampean jadi wong ganteng kone jadi wong ayu kone DJ kalau jarang pengsek ya primen ya hilang pengsek tenang baik orang hijau gendut pendek pendek dan kekar takkan surga mah langsing tenang aja karena kita gembrot primen jadi langsing
ning akhirat ning swarga ku laka wong sing blesak, laka wong gegenduten, langka wong genduten, laka wong gegeringen langka, kabeh wonge ayu kabeh, ganteng kabeh. Kan ning kitab kan ana riwayat, wong swargaku idune bega coh dadi wangi kan lautku. Iya kan? Sekali ngidu wong ahli surgaku ning laut coh, laut asin ilang jadi manis wangi iku nembe sing secoh. Lamon kah lamon kin mah coh wangi kabeh nembe sing secohan. Lamon semuanya coh manda baik ya. Sekali nginum mencrek kan manis pisan ke serbek wangi coh sampai mambunan sok wangi kan. Neng surga lah kama gudal kubu langka lah kau gudalan wong ising belangka je wong nguyu ku langka. Kanjeng Nabi ini wong surga ku la ya buluna wala yughawitun, langka sing nguyu lak sing ising tapi ya guluna wa yashrabun wa quwwatu rajul wahid iku sama dengan 70 wakila 100 wong lanang siji kekuatan 100 mangan iku sebakul wong siji ku seceting. La ilaha illallah. Mana ora lakawareng wong swarga mangan lakawareng wong lanang wong siji kekuatan 100 lamun mangan jerong piring dilegi bae wong 100 kekuatannya masya Allah wal surga. Terus sahabat takon mangan minum iya terus orang ising orang uyu si primen bakal kita nih dunia kaya lengan manuk lamun dipakani kan gurin metu beli mangan maning cotot maning ya. Terus ana sing mancing kono ana sing metu lah sampean mangan pengen ngising beli kono sesuai nek mangan ngono masa beli perang ngising ngono mambuk ya mbuk kita mau beli petang ngising jamber bakal orang bisa ngising pasti mati ana wong mangan nginung terus-terusan bae pasti mules kan. Saya pernah ngising di sibu kayak orang ngerasa bae saya kan pernah merengut kan merengut dewekan ditulis ning kamar kaya ning lawang kan ning lawang WC nya kaya toilet kaya ku duduk termenung sambil membentuk gunung. Ditulis ya tulisan kon barang galdina ngising bae macam maning ku duduk termenung sambil membentuk gunung. Tak anak ngisingnya laning swarga ku langka sahabat pun nanya terus ampas saja mendih kanjeng Nabi kanjeng Nabi ampas wong ahli surga iku metu keringete wong ahli surga iku wangi bisa masya Allah. Tadi engkau bakal menjing swarga ketemu pengen weruh karo wong ngising bakal lagi keringetan kah bakal lagi keringetan ana wong ngising berarti wong lagi ngising ini wis ya wis bengi ya disampun lah masya Allah jam loro iya kurang rong jam wis rok sampeane masih terus monggo kulane turu ya. Semanten mawon Bu karena sampun jam kalilas nyuwun pangapunten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.